Dengan membawa bendera, spanduk, serta menyalakan flare, ratusan orang yang mengenakan atribut pesilat serba hitam memblokade persimpangan Jalan Arif Rahman Hakim, Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Usai memblokade jalan hingga memacetkan arus lalu lintas, rombongan ini melanjutkan konvoi sepeda motor sambil menutup seluruh badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas macet total. Polisi pun langsung membubarkan aksi konvoi ini. Ratusan orang yang terlibat konvoi terlihat panik berhamburan, berusaha melarikan diri, bahkan beberapa di antaranya terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarinya saat berusaha lari dari polisi. Konvoi akan menimbulkan gangguan Kamtibmas dengan pencegahan yang ketat, yang plotting di titik-titik tertentu supaya tidak ada masuk, itu akan lebih baik daripada penindakan. Pembubaran paksa ini terpaksa dilakukan karena ulah ratusan orang ini dinilai mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Diketahui, konvoi perombongan orang beratribut pesilat ini dilakukan dalam rangka memperingati Soroan dan pengesahan anggota perguruan silat. Sebanyak 1.985 orang pesilat disahkan di halaman kampus Unitomo Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ribuan buruh menggelar demonstrasi bertajuk Geruduk Mahkamah Konstitusi, Tolak Omnibus Law di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi ribuan buruh ini dilakukan agar pemerintah mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan menghapus aturan outsourcing. Buruh yang turun ke jalan berasal dari berbagai serikat pekerja dan organisasi. Para buruh juga telah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Kita semua naik upah itu nombok, bukan naik upah, nombok. Apalagi kalau upah real atau daya beli kita itu turun 30%. Ini penyebabnya adalah Omnibus Law. Yang ketiga adalah tentang PHK. Ya, kita tidak setuju PHK dipermudah. Undang-Undang Cipta Kerja katanya adalah untuk menyerap tenaga kerja. Faktanya PHK di mana-mana. Aksi unjuk rasa buruh ini digelar secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Aulina Iyasa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Dinyatakan tidak sah dan bakal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan. Jalan ya, habisnya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan selamat lagi. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Allahu Akbar. Kita buka ya, buka jalan. Buka jalan. Tolong buka jalan.
Pemirsa, informasi pertama kita awali dengan hari pertama bebas dari tahanan. Peggy Setiawan langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah Jalan Sabang, Kota Bandung, Jawa Barat. Kartini, selaku ibu Peggy Setiawan pun dengan sukacita memasak makanan kesukaan Peggy. Peggy Setiawan merasa senang dan bahagia selepas bebas dari ruang tahanan Polda Jawa Barat. Peggy bercerita kepada keluarganya bagaimana ia menjalani masa tahanan selama 49 hari. Dia akan kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala dan kembali untuk bekerja. Peggy mengatakan dirinya dan keluarga merasa bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mengawal proses hukum dirinya. Peggy menjelaskan dari awal penangkapan dirinya, dia optimis akan bebas karena dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kesalahan sekejam itu. Dan saat ini Peggy menunggu untuk kembali ke kampung halamannya di kawasan Cirebon. Setelah bebas ini rencana saya adalah berkumpul kembali bersama keluarga dan kemungkinan saya akan melanjutkan aktivitas seperti sedia kala, terus kembali bekerja. Selebihnya saya segitu aja sih. Mereka sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua yang sudah membantu proses saya, membantu doa, dan yang membantu itu mereka sangat bersyukur sekali, sangat bangga, sangat terharu. Akhirnya di Indonesia ini masih ada hukum yang ditegakkan itu, masih ada orang-orang baik yang mau membantu menegakkan. Dari awal sejak saya pertama ditangkap, saya selalu optimis, bahkan saya 100% optimis bahwa saya akan bebas karena saya merasa diri saya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kejahatan yang sekejam itu. Untuk kegiatan saya di dalam, alhamdulillah kegiatan saya di dalam itu sangat-sangat luar biasa. Jadi di dalam itu seperti tempat untuk memperbaiki diri. Jadi di dalam kita saling kompak satu sama lain, sesama tahanan, sesama penjaga. Kita harus saling menjaga, saling menghormati. Jadi semua itu saling menjaga dan menguatkan. Tidak ada sama sekali kekerasan, tidak ada sama sekali intimidasi, tidak ada sama sekali. Di dalam sangat harmonis, di dalam sangat kompak, dan di dalam sangat saling mendukung satu sama lain. Itu aja. Perlakuan dari pihak kepolisian, ya itu alhamdulillah waktu saya di tahanan, khusus buat di tahanan, para penjaga yang pawas, terus tim-tim pawasnya, itu sangat baik, sangat ramah, terus mereka sangat selalu mengingatkan saya untuk selalu ibadah, untuk bisa lebih dekat lagi sama yang di atas. Berikut juga sama buat yang lain, tahanan yang lain, mereka selalu mengingatkan tentang agama, tentang ibadah, dan tentang saling menjaga kerukunan satu sama lain. Oh iya, waktu penangkapan itu, saya ini sedang mengantarkan anak sekolah yang bekas bos saya itu. Jadi saya menjemput beliau, terus setelah jemput itu saya langsung diantarkan ke rumah neneknya. Setelah diantarkan ke rumah neneknya, beberapa saat kemudian itu saya berbincang dengan pihak keluarga yang ada di rumah itu, lalu ya kemudian saya ambil air wudhu langsung ditangkap gitu. Kurang lebih itu jam setengah enam sore. Langsung pertama saya dibawa ke Polsek Bojongloa Kaler. Terus kemudian itu pas di Bojongloa Kaler diperiksa, lalu langsung dibawa ke Polda. Siap. Kalau misalkan perihal itu saya serahkan semuanya sama pihak kuasa hukum. Jadi saya belum tahu pribadi rencana apa yang akan ditempuh, namun saya serahkan sepenuhnya kepada mereka, biar mereka yang akan menjawabnya nanti. Terutama yang saya ingin sampaikan itu kepada seluruh media, terutama iNews TV, TV One, RCTI, SCTP, dan semuanya. Saya sampaikan banyak terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam, dan dari pihak keluarga, dari pihak kuasa hukum, pihak semua orang-orang yang sudah membantu saya, menyayangi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media yang ada di Indonesia ini, karena berkat kalian atau berkat mereka semua, saya bisa menjadi lebih kuat seperti ini, saya bisa menjadi lebih semangat, dan saya merasa terbantu akan adanya media-media ini. Karena media adalah semangat bagi saya dan bagi keluarga saya, adalah sekaligus menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga saya untuk bisa membongkar semua kebenaran ini dan bisa mengalahkan semua kebohongan yang mereka lakukan. Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya sampaikan sangat-sangat terima kasih banyak atas doa dan dukungan selama ini oleh kalian terhadap kami dan keluarga kami. Dukungan kalian sangat berarti buat saya pribadi dan buat keluarga dan seluruh keluarga besar.
sangat luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, pokoknya saya sangat-sangat terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya, diberikan umur panjang dan bisa sehat selalu. Ya, perihal itu saya harap semoga pihak kepolisian bisa jujur, bisa mengungkap keadilan sebenar-benarnya dan bisa menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi semoga untuk kedepannya pihak kepolisian bisa lebih teliti lagi dalam mendalami sebuah kasus dan dalam mengungkap semua kejahatan yang orang sesungguhnya lakukan itu. Jadi semoga kedepannya untuk bisa lebih. Ya. Jadi rencana hari ini pertama yang akan kami lakukan itu acara lounge. Habis itu kita sore akan menuju ke Cirebon dan insya Allah di sana akan berdoa bersama, ya. Terus acara selanjutnya kita masih belum tahu. Jadi kita lihat aja nih sore. Peggy Setiawan keluar dari ruang tahanan Polda Jawa Barat pada Senin malam. Peggy berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya hingga akhirnya dibebaskan dari tahanan. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Habis itu buka jalan ya, habis itu buka jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau ngasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Karena enggak saya sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu. Tapi sehat ya Peggy. Sehat. Ngomong apa tadi ke ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Buat netizen Peggy. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan buat seluruh PH. Peggy setelah ini akan mau lakukan apa setelah ini? Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja. Kerja. Dan buat saya mengucapkan seluruh terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allahu Akbar. Kita buka ya, buka jalan ya. Buka jalan. Tolong buka jalan. Pemirsa, hari ini tim kuasa hukum Peggy Setiawan dijadwalkan menggelar rapat dengan keluarga Peggy di Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah tergabung dengan rekan kami Faisal Rinaldi. Baik, selamat pagi Faisal. Apakah benar informasi terkait dengan pertemuan antara keluarga Peggy dan tim kuasa hukumnya akan dilakukan? Kemudian agenda apa aja yang akan dilaksanakan dan juga akan dibahas? Silakan. Ya baik, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Betul seperti yang tadi Anda katakan bahwa saat ini Peggy Setiawan bersama dengan keluarga serta kuasa hukumnya sedang melakukan rapat internal di dalam. Dan untuk saat ini memang kami tidak bisa masuk ke dalam atau ke base camp kuasa hukum Peggy Setiawan yang berada di kota Bandung. Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula selain itu memang informasi yang kami dapatkan
Peggy Setiawan bersama dengan keluarga nantinya pada pukul 4 atau pukul 5 sore nanti akan langsung bertolak ke Cirebon atau pulang ke kampung halamannya, di mana dikatakan bahwa masyarakat Cirebon beserta dengan tetangga serta keluarganya di sana sudah menunggu kepulangan dari Peggy Setiawan yang memang sudah dibebaskan pada Senin kemarin. Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa memang pada pagi tadi juga Peggy Setiawan yang memang sudah dibebaskan ini telah melakukan aktivitas seperti sedia kala. Seperti bisa tadi sempat makan bareng bersama dengan keluarga dan juga kuasa hukumnya, kemudian juga menyantap kopi dan juga lain sebagainya. Nah, ini merupakan pagi pertama Peggy Setiawan bebas dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Nah, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa usai dibebaskan kemarin memang Peggy Setiawan kami sempat mewawancarai, di mana kemarin Peggy Setiawan sempat mengungkapkan awal bagaimana kronologi penangkapannya saat ia di Bandung atau pada bulan Mei 2024. Di mana kemarin Peggy mengatakan bahwa pada saat itu ia sebelum ditangkap memang sempat mengantarkan anak bosnya untuk pergi ke sekolah, yakni berada di Bandung. Kemudian pada saat mengantar ke sekolah itu ia sempat difoto-foto oleh orang yang tak dikenal. Setelah itu ia kembali pulang ke rumah bosnya yang juga berada di Bandung. Nah, tak lama kemudian ia langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa kemarin ada sejumlah pernyataan menarik yang dinyatakan oleh Peggy Setiawan, di mana kemarin Peggy Setiawan mengatakan kepada awak media kami di sini, ia sempat diperlakukan atau sempat diancam ketika ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Barat. Sementara juga ia sempat atau kemarin ia mengatakan ia pernah dipukul di bagian kanan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Kemudian dapat kami informasikan pula, Nata dan juga pemirsa, memang bebasnya Peggy ini setelah Hakim Tunggal Iman Sulaiman pada agenda putusan pra-peradilan kemarin memutuskan menerima atau mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, di mana Hakim Tunggal Iman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon ini tidak sah. Ada sejumlah prosedur yang menurut Hakim memang penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah, dan maka dari itu Hakim memutuskan bahwa atau memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan sekaligus membebaskan Peggy Setiawan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Kami informasikan pula bahwa Nata kemarin kurang lebih sekitar pukul 21 lebih 40 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 9 malam memang Peggy Setiawan telah meninggalkan rumah tahanan Polda Jawa Barat, di mana pihak keluarga dan juga kuasa hukum ini menjemputnya secara langsung di Gedung Tahti Polda Jawa Barat. Kemarin ada sejumlah kata yang disampaikan oleh Peggy ketika keluar dari Gedung Tahti, di mana pada intinya ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat, khususnya netizen yang memang hingga saat ini masih mengawal kasus Peggy Setiawan dan juga kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon yang memiliki sejumlah kejanggalan. Nata dan juga pemirsa, kita nantikan apakah agenda selanjutnya yang akan dilakukan oleh Peggy Setiawan pada hari ini. Demikian Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari kawasan Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Iman Sulaiman pun mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. Beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Iman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan terkait dengan penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Hakim juga memerintahkan agar Peggy Setiawan dikeluarkan dari tahanan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pasca sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat menyatakan siap mematuhi dan menjalankan putusan hakim. Sementara itu, Kompolnas memberi masukan untuk mengevaluasi manajemen penyidikan ke depannya. Tentunya menanggapi sebagai berikut. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi
putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan, ini tidak bisa semua kasus disamakan. Ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan. Beda dalam hal penanganannya. Beda SOP-nya. Inilah hasil pengamatan kami. Makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan pra-peradilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan pihaknya menghormati putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Terkait dengan kelanjutan kasus Vina, Kapolri pun menegaskan siap menindaklanjutinya. Putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau ya seperti ini? Tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya. Itu yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Mabes Polri juga menegaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih tetap dipercayakan kepada Polda Jawa Barat. Mabes memastikan tetap memberikan asistensi bagi Polda Jawa Barat dalam memecahkan kasus ini. Terkait kasus Peggy tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk. Sementara itu, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, Senin kemarin mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Saka Tatal kian yakin pengajuan PK itu akan dikabulkan. Ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh.
Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru, ya kan? Ini seru. Bahwa ada kan beberapa kejadian, ini nanti seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu novum. Hasil Prapit sendiri apa bisa dijadikan novum? Iya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan, kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil Prapit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya dulu 2016. Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Saka Tatal divonis 8 tahun penjara lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pemirsa, korban akibat longsor yang terjadi di tambang emas ilegal di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. Bahkan hingga saat ini jumlah korban mencapai 93 orang dan diprediksi akan terus bertambah. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh, korban mencapai 93 orang, terdiri 10 orang meninggal dunia, 35 orang korban selamat, dan korban masih dalam pencarian mencapai 48 orang. Tim akan terus melakukan evakuasi pencarian dan pertolongan hingga waktu tanggap darurat bencana selesai. Namun pencarian untuk malam ini terpaksa dihentikan sementara karena medan yang ekstrim dan jarak tempuh evakuasi mencapai 23,7 km. Untuk korban yang di atas yang terdata ada 9 yang meninggal dunia, insya Allah besok akan dilakukan evakuasi. Mengingat tim yang tadi pagi berangkat belum sampai ke lokasi titik longsor tersebut. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari tim penyelamat dan otoritas setempat. Dari Kecamatan Sumawah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Faradila Alim, Ainus melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan sebanyak 4 orang. Polda Sumatera Utara memastikan kasus ini tidak hanya berhenti di penetapan 2 tersangka. Polda Sumatera Utara menangkap 2 orang dengan inisial R dan Y yang diduga sebagai pelaku pembakaran rumah wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Usai mengamankan 2 pelaku pembakaran, polisi masih terus selidiki kasus ini karena memungkinkan pelaku akan bertambah. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni pembakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Sementara itu, kini polisi masih mendalami terkait motif pembakaran tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita terus
Sebelumnya rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara diduga dibakar saat seluruh penghuni rumah sedang tertidur. Sampurna bersama dengan istri dan anak dan cucunya meninggal dunia karena terjebak di dalam kebakaran. Kebakaran menghanguskan rumah milik wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis 27 Juni lalu. Kebakaran terjadi saat seluruh penghuni rumah tengah tertidur lelap. Sampurna Pasaribu bersama istri, anak dan cucunya meninggal dunia akibat terjebak dalam kobaran api. Adapun peristiwa ini terjadi setelah korban meliput berita tentang judi online di daerahnya. Pasca kebakaran, Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia mengunjungi keluarga korban. Kapolda menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam dan berjanji akan menyelidiki kasus kebakaran ini hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perjudian online dan pornografi sindikat internasional jaringan Taiwan. Situs judi online dan pornografi dikendalikan oleh warga negara asing Taiwan yang saat ini masuk dalam DPO. Pengungkapan berlangsung di 6 provinsi termasuk di DKI Jakarta. Polisi mengungkap perputaran uang pada kasus judi online melalui aplikasi streaming ini mencapai 500 miliar rupiah. Praktik judi online ini dimulai sejak Desember 2023 hingga April tahun 2024 dan didapati 2 situs judi online. Satu diantaranya memberikan layanan live streaming pornografi. Pelaku pun dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Cukup ya. Kemudian 16 perlengkapan live streaming. Pengungkapan tindak pidana perjudian online dan pornografi tersebut dilakukan di 6 provinsi dengan rincian sebagai berikut. Di Provinsi DKI Jakarta itu ada 2 TKP, yaitu di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Kemudian Jawa Barat ada di Bandung. Kemudian di Banten ada di Tangerang. Jawa Tengah ada di Semarang dan Jepara, kemudian di Bali ada di Klungkung, Sulawesi Selatan ada di Makassar. Adapun modus operandinya adalah para pelaku melakukan bagian dari sindikat bandar judi internasional yang dipimpin oleh warga negara Taiwan berinisial K. K sementara masih DPO. Kami terus berkoordinasi dengan Hubinter untuk mencari keberadaan K, saudara K. Kemudian yang datang ke Indonesia dan melakukan praktek judi online. Mereka memiliki server yang berada di Taiwan dan kantor operasional yang berada di Tangerang, Karawaci. Kemudian WNA lainnya atas WNAK mempekerjakan warga negara Indonesia untuk menjadi bagian dari sindikat tersebut. Masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda. Ada yang bertugas sebagai admin, ada yang sebagai penyedia rekening, telemarketing, customer service. Berdasarkan penyidikan, praktek perjudian online ini sudah berjalan dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai dengan April 2024. Sementara itu pemirsa, lantaran kecanduan judi online, seorang pemuda di Kota Bengkulu tega mencuri mesin potong kayu milik orang tuanya untuk dijual. Kesal dengan kelakuan anaknya, sang ayah pun melaporkan sendiri anaknya ke polisi. AR, pemuda 20 tahun, warga Kelurahan Menteri Permai, Kota Bengkulu, bersama rekannya diamankan di Mapolsek Muara Bangkahulu karena mencuri 1 unit mesin pemotong kayu.
bukan milik orang lain. Mesin yang dicuri tersebut merupakan milik orang tuanya yang ia curi di rumahnya sendiri. Orang tua korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak polisian. Orang tua korban kesal karena pelaku juga sering mencuri, baik di rumah sendiri maupun rumah tetangganya. Dari pengakuan pelaku, ia nekat mencuri untuk membeli handphone. Sementara dari keterangan pihak kepolisian, pelaku nekat mencuri karena kecanduan game dan judi online. Mahal itu. Mahal? Berapaan tahu kau harganya? 10 jutaan. 10 jutaan. HP temannya atau kawannya, jadi terlihat oleh keluarganya dia menjual katanya. Mereka ternyata menjual, itulah kami mengerucut ke anaknya. Pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Waspada jeratan judi online memang bisa membuat gelap mata. Di Lampung Timur, seorang supir truk menghabiskan uang setoran untuk judi online. Untuk mengelabui bosnya, supir truk itu nekat melukai diri sendiri dengan mengaku menjadi korban perampokan. Seorang sopir truk di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur harus berurusan dengan hukum lantaran dirinya telah membuat laporan palsu. Dirinya kedapatan berbohong telah menjadi korban tindak pidana pencurian dan mengaku kehilangan uang sebanyak 14,2 juta rupiah. Di hadapan penyidik, pria berinisial AS awalnya mengaku telah dirampok oleh 4 orang tak dikenal di tengah jalan saat dirinya akan menyetorkan uang hasil penjualan sawit milik bosnya. Dan demi meyakinkan polisi terhadap laporan tersebut, dirinya pun sampai rela melukai perutnya sendiri menggunakan kapak besi. Dari laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP. Namun setelah disimpulkan, keterangan yang diberikan pelapor penuh dengan kejanggalan, hingga akhirnya AS pun mengaku terpaksa membuat laporan palsu lantaran bingung harus mengganti uang setoran yang telah dirinya pakai untuk bermain judi online. Beberapa hari kita intensif melakukan penyelidikan itu, akhirnya kita dapatkan bukti yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya di lapangan. Bahwa yang bersangkutan bukanlah korban dari pencurian dan kekerasan, tapi melainkan adalah korban dari judi online. Sehingga uang yang dihabiskan itu adalah uang dari penjualan hasil sawit. Pelaku bakal dijerat dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Selegram cantik berinisial SA ditangkap polisi di sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, selegram yang juga gagal caleg ini terbukti positif mengandung narkoba. Reserse Narkoba Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan didapati 1 klip bekas kemasan pil ekstasi. Penggunanya adalah Sri Atika alias SA, seorang selegram cantik yang juga caleg gagal. Kapolsek Metro Gambir Kompol Nababan menuturkan, tersangka SA ditangkap pada Minggu dini hari di sebuah kamar apartemen. Saat diamankan, SA tengah berdua dengan saudara perempuannya berinisial MA. Dari hasil tes urin, SA maupun MA terbukti positif mengandung amfetamin dan metapetamin. Cakapannya ada kata-kata yang menyebutkan bahwa kepala dari SA ini cukup pusing, kemungkinan gara-gara I. Nah, ini dugaan kami adalah inek. Tersangka SA mengaku baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi. SA membantah mengkonsumsi barang haram karena frustasi, mengingat baru saja gagal dalam pemilihan anggota legislatif 2024 kemarin. Salah karena uang habis, kena berapa banyak yang habis, Pak? Udah, kasihan dia. Nyesal nggak sih, Mbak? Tangkap gini, Mbak? Mbak, nyesal nggak ketangkap? Nyesal, Bang. SA menjadi caleg DPRD Kota Tangerang untuk daerah pemilihan 4. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap pemasok barang haram ke SA. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews.
melaporkan. Pemirsa, 3 orang tersangka jaringan narkoba di lapas ditangkap petugas Polresta Tanjung Pinang. 1 tersangka ditangkap di Bandara Raja Haji Fisabilillah setelah mencoba membawa sabu yang disembunyikan di pakaian dalam. Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang meringkus 3 orang penyalahguna narkoba jaringan Lembaga Pemasyarakatan Umum Tanjung Pinang. Ketiga tersangka adalah IJ, HE, dan SM. Mereka ditangkap beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 234,4 gram. Operasi penangkapan dimulai dengan penangkapan pertama terhadap IJ di rumah kontrakannya di Jalan Bukit Cermin, di mana polisi menyita 1 paket sabu. Dari pengembangan ini, polisi kemudian menangkap HE di Pelakar Datuk, Jalan Pemotong Lembu dengan menyita 74,90. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan langsung saja kita menuju peresmian bendungan di kawasan Cipanas. Jajaran Forkopimda Jawa Barat, Bupati Sumedang, dan Bupati Indramayu dan PJ Bupati Sumedang, tamu undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita semua pagi ini bisa bertemu pada acara peresmian bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu. Hadirin sekalian, keberadaan bendungan memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku, bendungan juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Bendungan membantu suplai air ke lahan pertanian sehingga meningkatkan produksi pertanian dan akhirnya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, pemanfaatan bendungan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam rangka mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan. Demi meningkatkan kontribusi EBT dalam memasuk kebutuhan energi nasional, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung. Bendungan juga dapat digunakan sebagai sarana pengelolaan banjir saat musim hujan dan penampungan air saat musim kemarau. Untuk itu, bendungan sangat penting dalam manajemen sumber daya air di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang besar dengan curah hujan mencapai 2,78 triliun meter kubik per tahun. Namun demikian, dari potensi tersebut baru sekitar 700 miliar meter kubik yang bisa dimanfaatkan. Suplai air yang besar ini belum diiringi dengan kemampuan penampungan yang optimal, sehingga sebagian besar air hujan tersebut mengalir terbuang ke laut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur air seperti bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air. Dalam 10 tahun terakhir, ini kerjaannya Pak Menteri PUPR, Pak Basuki ini, sudah dibangun 43 bendungan dan lebih dari 1 juta hektar jaringan irigasi. Salah satunya adalah yang sekarang kita resmikan, yaitu bendungan Cipanas ini, yang merupakan usaha pemerintah meningkatkan pengelolaan air dan menjaga ketahanan pangan negeri ini. Bendungan ini
akan menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir, dan pembangkit listrik. Selain itu, bendungan ini akan membantu meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian di daerah ini, dan tidak lupa juga bendungan ini juga berpotensi untuk dijadikan daerah wisata baru. Nah, jadi ini tempat wisata di sini. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, pastikan pemanfaatan bendungan Cipanas ini dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang dan Karawang. Indramayu, saya kira lupa antara Karawang dan Indramayu. Jadi maksudnya Sumedang dan Indramayu dan sekitarnya, khususnya dalam dukungan produktivitas pertanian, industri, dan pemenuhan air bersih, serta mengurangi dampak banjir. Pembangunan bendungan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal di hilir bendungan, khususnya jalur irigasi yang berpengaruh langsung pada produktivitas pertanian, dan di sisi lain masyarakat yang tinggal di hulu bendungan mungkin tidak banyak menerima manfaat yang sama, sehingga pemerintah daerah harus memberi perhatian lebih dan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah hulu bendungannya. Itu harus dipikirkan juga, jangan hanya hilirnya saja. Yang kedua, lakukan pengelolaan dan pemeliharaan bendungan secara baik dan berkelanjutan untuk memperpanjang usia bendungan ini dan peralatan yang ada. Jadi perawatannya perlu terus dilakukan. Unit pengelolaan bendungan Cipanas bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat sekitar harus berkolaborasi dan bersinergi dalam menjaga dan memelihara aset infrastruktur ini. Dorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bendungan secara berkelanjutan. Pemerintah agar menyediakan pendampingan untuk masyarakat agar potensi kerusakan bendungan dan lingkungan sekitarnya dapat dihindari. Yang ketiga, terus jaga ketahanan air sebagai prasyarat mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi di masa depan. Ketiga sektor ini memiliki hubungan yang erat. Untuk itu, susun arah kebijakan terkait ketiga hal ini dengan komprehensif dan terintegrasi melalui koordinasi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, terutama kementerian, lembaga terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, dan Kementerian LHK. Dorong kesatuan pandangan dan pemahaman guna menyinergikan langkah dan upaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat menjamin ketahanan air, pangan, dan energi demi wujudkan kesejahteraan rakyat bagi rakyat adil dan merata. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada dan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian pembangunan proyek bendungan Cipanas ini. Semoga bendungan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Sumedang dan Indramayu dan sekitarnya, terutama dalam mendorong produktivitas pertanian, penyediaan air baku bagi masyarakat dan industri, serta mengurangi dampak kerugian akibat banjir. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bendungan Cipanas saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan dengan prosesi pemutaran miniatur kran air. Untuk itu mohon berkenan mendampingi kepada Menteri PUPR, PJ Gubernur Jawa Barat, anggota DPR RI Komisi 5, PJ Bupati Sumedang, Bupati Indramayu, Direktur Utama Wika, dan Direktur Utama Brantas Abi Praya untuk prosesi pemutaran miniatur kran air dan penandatanganan prasasti. Mohon izin, kami berikan aba-aba, kami hitung mundur dalam 3, 2, 1. Bapak dan Ibu, dengan demikian Bendungan Cipanas Jawa Barat telah diresmikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto agar mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam penyampaian LHP dan LKP pemerintah pusat oleh BPK. Jokowi menyebut APBN yang merupakan uang rakyat harus dimanfaatkan dengan baik. Jokowi juga meminta agar BPK turut mendukung peralihan pemerintahan yang terjadi. Salah satunya dengan melanjutkan perbaikan ekosistem anggaran pemerintah agar makin akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Jokowi juga mengingatkan pemerintahan ke depan juga harus memperhatikan rekomendasi BPK terkait dengan pengelolaan anggaran. Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun, semakin baik. Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian nasional di masa pemerintahan mendatang. Prabowo berjanji akan terus mengedepankan rupiah dari ancaman pelemahan ekonomi global. Prabowo berkomitmen menjaga anggaran tetap akuntabel dan transparan karena APBN yang merupakan uang rakyat harus dijaga dengan baik. Presiden terpilih dan juga Menteri Pertahanan ini akan berusaha agar uang negara dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Menurutnya, uang rakyat harus diamankan dan penggunaannya bisa berguna untuk masyarakat luas. Terlebih lagi, uang rakyat akan menjadi ujung tombak pemerintahannya untuk menjalankan amanah perekonomian negara. Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambangi kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Senin sore. Pertemuan singkat antara Ketua Umum PSI dan petinggi PKS tersebut dilakukan secara tertutup. Kedatangan rombongan petinggi Partai Solidaritas Indonesia disambut hangat oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku beserta para petinggi PKS lainnya. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, Presiden PKS Syahiku mengatakan ada sejumlah kesepakatan untuk membangun kerjasama dengan PSI dalam Pilkada 2024 mendatang. Pertama kali kita ketemu ya. Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung itu yang sangat kita harapkan ya bisa satu perahu bersama
koalisi kami. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul, itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Kedepan PSI dan PKS bisa menjajaki kerjasama politik dalam menyisir wilayah yang dinilai potensial untuk bekerja sama dalam penentuan kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo merespon pertanyaan wartawan mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya yakni Kaisang Pangarep yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada tahun 2024. Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah pernah menekankan tidak ikut campur dengan langkah politik Kaisang yang merupakan Ketua Umum PSI. Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Pak, terkait bea masuk, Pak, bea masuk yang 200%, Pak. Pak, bea masuk 200%. Sementara itu PKS dan PDIP sepakat untuk berkoalisi pada Pilkada Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan resminya koalisi bernama Bandung Alus Pisan itu dan Pilkada tersebut diikuti oleh 2 pasang calon bupati dan wakil bupati. Partai PKS, PDIP, dan Golkar Kabupaten Bandung resmi bersepakat menandatangani dan mendeklarasikan kerjasama untuk Pilkada Kabupaten Bandung 2024 di sebuah hotel di Soreang, Kabupaten Bandung. Deklarasi ditandatangani oleh ketiga ketua partai dan dihadiri ketiga bakal calon bupati dari koalisi yang dinamakan Bandung Alus Pisan, Sahrul Gunawan dari Partai Golkar, Gun Gun Gunawan dari PKS, dan Lutfi dari PDIP. Ke depan ingin lebih baik tentu juga menjadi harapan dari Trisula, partai ideologis yang kuat, Golkar, PDIP, dan PKS. Hari ini tinggal menunggu apa? Hari ini adalah komitmen dari ketiga partai untuk menciptakan satu kerjasama bagi Kabupaten Bandung ke depan. Tiga partai ini merupakan partai besar, partai kuat sampai akar rumput ke bawah. Dan kesiapan untuk pencalonan bagaimana? Ya, untuk saya sendiri sangat siap menghadapi pilkada ini, siap untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Bandung. Dengan resmi terbentuknya koalisi PKS, PDIP, dan Golkar, maka pilkada di Kabupaten Bandung yang akan digelar 27 November 2024 mendatang diikuti 2 pasang calon bupati dan wakil bupati Bandung. Pasangan lainnya diusung koalisi 5 parpol yakni PKB, Demokrat, Nasdem, Gerindra, serta PAN yang mengusung Dadang Supriyatna dari PKB sebagai calon bupati Bandung dan wakilnya diserahkan kepada anggota koalisi. Dari Bandung, Safat Endrawan melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi korban selamat dari longsor di desa Tulabolo, Suwana Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tim gabungan juga terus melakukan pencarian korban yang diduga masih berada di lokasi longsor. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban selamat dari longsor di Desa Tulabolo, Suwana Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jumlah korban longsor hingga kini telah mencapai 110 orang, yang terdiri dari 11 orang meninggal dunia, 47 orang selamat, dan 52 korban hilang. Tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi korban. Diperkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah. Sebelumnya, longsor menerjang tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwana Timur, Kabupaten Bone Bolango. Tim SAR gabungan langsung menggelar upaya pencarian di lokasi kejadian dan berhasil mengevakuasi korban tewas dan luka-luka. Medan yang sulit diakses menjadi salah satu kendala dalam upaya evakuasi. Selain akibat penambangan ilegal, diduga longsor juga dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Bone Bolango sejak pekan lalu. Dari Gorontalo, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga supir kurang konsentrasi, truk pengangkut batu bata menabrak truk tangki yang tengah parkir di bahu jalan di Asahan, Sumatera Utara.
Sementara di Madiun, Jawa Timur, sebuah minibus terpental ke parit usai terlibat kecelakaan dengan truk box. Kecelakaan truk tangki dengan truk pengangkut batu bata terjadi di Jalan Lintas Sumatera Bunut, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV terlihat sopir truk batu bata sempat berusaha menghindari truk yang terparkir di bahu jalan. Namun naas reaksi sopir kurang cepat sehingga kecelakaan tak terhindar. Kuatnya benturan membuat warga berhamburan dan langsung melakukan evakuasi terhadap supir truk. Dugaan sementara supir truk batu bata hilang kendali karena kurang konsentrasi saat berkendara. Ada mobil tangki parkir. Truknya langsung nabrak mobil tangki itu, rekam dengan kubang. Tapi nggak ada korban jiwa yang nggak ada. Ada korban jiwa ya? Nggak ada, korban jiwa nggak ada. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Madiun, Jawa Timur, tepatnya di Desa Ceruk Bulung, Balerejo, Kabupaten Madiun. Menurut polisi, tabrakan bermula saat truk box yang dikemudikan warga Kabupaten Malang melaju dari arah barat hendak mendahului kendaraan lain di jalur yang bermarka garis lurus. Di saat yang sama dari arah berlawanan melaju minibus yang dikemudikan warga Temboro, Magetan. Karena kaget, sopir minibus membanting kemudi ke kanan dan kecelakaan tak terhindarkan. 2 orang terluka akibat insiden ini dan kedua korban telah dilarikan ke RSUD Caruban. Dari Asahan, Sumatera Utara dan Madiun, Jawa Timur, Ulil Amri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Baik, selamat siang Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih rekan Nata dan juga selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas istirahat makan siang Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Di mana dapat Anda lihat bersama jalan kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang. Siang hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol ataupun sebaliknya, siang hari ini dalam situasi kondusif lancar, antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light dan juga mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Tanah Abang yang akan mengarah ke Kebon Jeruk siang hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Serta kami ingatkan kepada para pengendara agar selalu mengecek fisik serta kendaraan Anda sebelum bepergian dan selalu mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2, agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berbentuk ponco, serta tidak meneduh di bahu jalan dan juga di bawah underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain, juga dapat menghambat arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Tomang, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.